Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa la'udhu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara sekalian yang moga dimuliakan Allah, terima kasih atas dukungan, support, dan subscribe-nya. Moga channel ini bisa menaburkan manfaat bagi diri kita dan sesama. Yang terpenting moga kita selalu dalam inayah Allah, sehingga apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan membuahkan manfaat untuk sesama dan untuk diri kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, konten yang terdahulu saya menyampaikan menghimbau kepada para santri untuk tidaklah meninggalkan kiai kampung, ya, karena Dume sudah menemukan atau mendapatkan guru dari seorang habib. Ya, karena bagaimana juga kiai kampung itu telah mendidik, membimbing kita pada ilmu-ilmu dasar yang sangat penting. Dan Islam menganjurkan kita untuk beratur terima kasih. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka tidak bersyukur juga kepada Allah. Artinya kufur nikmat itu. Innallaha 'azza bila sadid. Nah, kalau sampean itu pernah mendengarkan seorang habib, ya, yang berfatwa bahwa membenci, ya, atau menghina seorang habib itu akan kualat, justru, ya, Anda bisa jadi kualat dan terkena afat gitu apabila setelahnya mendapatkan guru seorang habib, kemudian sudah kita mendapatkan fatwanya, pesannya, pengajiannya gitu, ya, yang wah itu seolah menjamin surga lah, syafaat lah, husnul khotimah lah, kemudian memberikan dalil-dalil makalah yang mengancam bagi siapapun yang menghina, membenci, akan kualat lah, akan masuk neraka dan sebagainya. Justru kalau kita ingkari, ya, kalau kita kufur terhadap atau kepada kampung yang telah mendidikmu, itulah yang akan mendatangkan kualat. Innallaha 'azza bila syadid. Allah itu sungguh, ya, besar itu azabnya bagi orang-orang yang kufur nikmat, yang tidak tahu terima kasih. Gurumu diam, kiaimu diam, tidaklah mungkin gurumu itu akan meminta dihargai, dihormati, ya, atau dibalas jasanya. Karena kita kenal sekali bahwa kiai kampung itu adalah mereka-mereka yang mencerminkan akhlak Nabi, mereka-mereka yang dengan tulus mendidik dan memberikan pencerahan umat, mereka-mereka yang tawadhu, dan apabila mereka memberikan maka dia tidak berharap, ya, apapun daripada yang diberikan, hanya menjalankan tugas, ya, yang diperintahkan Allah, yang diwariskan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ilmu, amal, berakhlak, dan menuju jalan taqwallah. Itu saja. Tetapi kita harus mengerti kalau kita memang itu cinta Nabi. Karena bagaimanapun juga yang namanya kiai itu adalah warasatul anbiya, pewaris yang dipercaya, ya. Nabi tidak meninggalkan harta ketika wafat, tapi meninggalkan warisan ilmu, warisan petunjuk, menjadi orang yang taqwallah, warisan untuk berakhlakul karimah, ya, warisan kasih sayang, warisan kedamaian, kenyamanan, warisan-warisan mulia yang dimana
dalam hal ibadah kita tertuntun secara kaifiah tata cara yang juga berakhlak, begitu juga bersosial atau bermuamalah. Kanjeng Rasulullah memberikan warisan kepada ulama untuk mendidik bagaimana muamalah, ya, berisi kesolehan sosial kepada yang lainnya, sehingga kita dalam berkehidupan saling menghargai, memuliakan, dan menebarkan manfaat satu dengan yang lainnya, saling melengkapi, saling membantu. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, yaitu bergotong royong, saling membantu dalam kebaikan, kemanfaatan menuju jalan taqwallah. Itulah karakteristik kiai-kiai kampung yang mendidik dan membimbing kita semua. Kiai kampung juga, saudara, banyaklah sesungguhnya mereka itu adalah zuriyah Rasul, ya, zuriyah Nabi lewat jalur warisan. Tapi mereka tak peduli tentang bagaimana nasab dia, bagaimana silsilah dia. Yang terpenting itu bagaimana kita mencerminkan akhlak Islam, akhlak yang diajarkan Kanjeng Rasulullah SAW, yang disenangi, ya, oleh Allah, yuhibbul muhsinin, ya, cinta kebaikan. Dan ingat, seorang kiai juga punya kelas derajat tersendiri dalam pandangan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping pewaris, ya, juga bisa menjadi orang yang taqwallah dan juga bisa menuntun ketakwaan kepada umatnya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kiai kampung juga punya derajat, yaitu ya rafa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh Kanjeng Nabi. Itu loh, ya. Jadi barang siapa yang dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh Kanjeng Nabi, kemudian kita tidak memuliakan bahkan membencinya, maka bisa jadi akan mendatangkan kualat, husnul khotimah, dan tidak akan mendapatkan syafaat. Jadi tidaklah, ya, makalah atau dalil-dalil tentang memuliakan, menghormati, dan lain sebagainya bukan hanya untuk golongan habaib, tetapi juga untuk orang-orang yang berilmu. Bahkan orang-orang berilmu inilah yang saya kira menduduki tingkat yang paling atas daripada zuriyah Kanjeng Nabi. Bahkan kalau ada turunan Kanjeng Nabi, ya, bahkan mengaku-ngaku, bahkan bangga-bangga diri, sementara akhlaknya tidak mencerminkan kepada Kanjeng Nabi, maka dia boleh jadi terputus kezuriatannya. Mengapa? Itu sama saja dengan menentang jalan Rasulullah, menentang datuknya. Gitu. Dan boleh jadi orang-orang yang tidak punya kaitan zuriat atau tidak ada nasab, ya, dengan Kanjeng Nabi, tapi dia sungguh-sungguh memperjuangkan jalan Allah, memperjuangkan sunnah Nabi, mencerminkan akhlak Nabi, maka ini orang-orang yang takwa inilah yang akan menjadi keluarga Nabi. Dan kalau ada yang berkata bahwa kelak di akhirat tidak ada bersambungan dengan siapapun, benar. Kemudian mengatakan bahwa kecuali adalah keluarganya Nabi yang tidak akan terpisah dengan Kanjeng Nabi. Nah, dalil mana ini harus ditafsir, ya. Tidaklah seperti itu saja, ya. Tidaklah seperti itu saja. Bahkan siapapun yang mengaku zuriyah Rasul tapi tidak mencerminkan akhlak Rasul, bahkan mencoreng nama baik Rasul dengan bangga-bangga diri atas kenasabannya, unggul diri atas kenasabannya,
dan nasabnya disalahgunakan untuk tujuan-tujuan hanya untuk dihormati, hanya untuk diikuti, hanya kebutuhan-kebutuhan duniawiyah, hanya untuk demikian-demikian yang tidak bagus, maka dia tidak akan bisa berkumpul dengan Kanjeng Nabi. Tetapi orang-orang yang takwa Allah, meskipun tidaklah bersambung nasab, pastilah akan berkumpul dengan Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah Kanjeng Nabi sendiri sudah menyatakan dengan tegas, man ahabbal ulama, ya, barang siapa yang cinta, man akramal ulama, barang siapa yang memuliakan ulama, maka ahabbani, berarti cinta kepada saya, kepadaku. Man ahabbani ahabballah, berarti cinta kepada Allah. Wa man ahabballah dakhalal jannah, pasti masuk surga. Ini hadis. Tuh, ulama begitu menempati posisi yang sangat unggul dan sangat, ya, diperhatikan sekali oleh Allah, oleh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya yang membenci berarti sama halnya dengan membenci Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan membenci Allah. Balasannya bukan hanya di dunia akan kualat, tetapi di akhirat pun akan kehilangan syafaat dan kehilangan surga yang penuh dengan nikmat. Itu saudara, ya. Aturan Islam itu bersifat bukan untuk sebuah kasta, bukan untuk sebuah golongan, bukan untuk sebuah turunan, bukan. Tapi bagi orang-orang yang bertakwa, itulah yang terpilih, yang dipilih oleh Allah sebagai orang yang mulia, golongan yang mulia, dan akan mendapatkan syafaat Rasulullah dan akan mendapatkan surga nanti di hari kemudian. Jadi apabila kalian itu, ya, mendapatkan seorang guru yang merasa diri punya gelar mulia, kemudian seolah punya surga kunci, ya, seolah dia punya menentukan neraka dan azab kualat dan lain sebagainya. Ini patut dipertanyakan, ya, patut dipertanyakan. Apakah itu ada mau tersendiri, motif. Kiai kampung tidaklah seperti itu. Orang kita bicara masalah syakhi, ya, masalah syakhi, kedermawanan itu dibacakan oleh kiai itu. Iya, bahwa syakhiyun qaribu minallah wa qaribu min rahmatihi wa qaribu minan nas. Ya, orang yang dermawan itu dicinta Allah, ya, mendapatkan rahmat Allah, kemudian dicinta manusia, maka cintailah saya. Tidak seperti itu. Sodakolah ke saya, bukan seperti itu. Tapi silakan, supaya umat ini gemar bersedekah saling tolong menolong, karena bersifat ini tidak bersifat khususiyah, ya, untuk siapa saja boleh melakukan itu, dan balasan kebaikannya juga. Wa ba'idu min adzabi, barang siapa yang syahid dermawan kepada sesamanya, maka dia akan dijauhkan dari azab. Kemudian kita ngomong kepada para santri untuk supaya, hoi, kamu itu jangan kurang ajar sama saya. Tidak, tapi janganlah kurang ajar kepada semua orang. Itu kebijaksanaan itu. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, jadilah kita itu manusia yang bersyukur atas apa saja yang diberikan oleh Allah, apa saja yang diberikan oleh sesamanya. Terima kasihlah. Yang saya katakan, lam syukurinnas walam yaskurillah, orang tidak bersyukur pada sesama manusia yang telah mendidik, yang telah membuat kita menjadi tahu hak batil, yaitu dididik oleh kiai kampung. Apabila kita tidak terima kasih dengan mereka, tidak sering sowan, ya, tidaklah kita memuliakan mereka, dumeh kita sudah mendapatkan guru yang lebih bagus, bahkan punya gelar Habib, itu keliru saudara, ya. Jadi sering-seringlah kita itu sowan kepada
beliau-beliau dan muliakanlah selamanya. Ya, jangan kemudian kita dumeh mendengarkan fatwa-fatwa seseorang yang merasa unggul diri, kemudian gurumu yang dahulu itu diremehkan gitu, bahkan seolah-olah ayolah gitu kan, hormatilah guru saya yang baru ini. Itu meremehkan sekali saudara ya. Supaya kita tidak mendapatkan keulakan azab ini yang saya bicarakan sesuai apa yang saya baca dalam Al-Quran, yang saya pahami secara hafal, ini sudah di luar kepala ya. Ya, hafal saya tentang hal-hal itu ya. Kitab ada, kalau saya mau baca kitab insya Allah punya kitab, yang kecil juga yang besar berjilid juga ada, tapi buat apa kita pamer-pamer seperti itu ya. Yang terpenting apakah pembicaraan saya ini manfaat, silakan. Kalau manfaat ambil, kalau tidak manfaat abaikan. Ini hanya untuk saling mengingatkan supaya kita tidak keliru untuk memahami ya aturan Islam, supaya kita tidak keliru memuliakan siapa, menghormati siapa, mencintai siapa, mengikuti siapa. Gitu ya. Jadi untuk ya kita berguru, baik itu lah Habib gitu ya, maupun kiai kampung, kiai desa, kiai lokal ya, mari kita saling menghargai, saling menghormati gitu ya. Nah, jangan dumeh ini punya gelar dan ini tidak punya gelar, kemudian kita begitu mengagungkannya yang punya gelar, sedang gurumu yang dari desa kau abaikan. Itu salah besar saudara. Janganlah takut kita pada kualat selama kita itu saling menghargai, saling menghormati, sana sini kita muliakan. Janganlah takut kehilangan surga apabila kita mengikuti ulama yang saya sampaikan tadi gitu ya. Yaitu cinta ulama berarti cinta Nabi berarti cinta Allah berarti dakhalat jannah. Dan ingat saudara ya, tentang syukur ini juga saya masih ingat itu dalam Al-Quran nih, sudah di otak saya, yaitu maya fa'alallahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah itu sebetulnya tidak akan memberikan azab kepada kita ya, selama kita itu masih bisa menghaturkan syukur terhadap Allah dan terhadap sesama, terutama terhadap kiai kita, terhadap ulama-ulama kita ya. Jadi pada intinya saya tidak membenci ya, memisahkan hubungan antara umat dengan habaib ini ya. Ini kan lagi dipersoalkan, tetapi janganlah dumeh kita itu berguru, bertemu dan menjadi muhibbin, pecinta habaib, kemudian meremehkan di kampung. Itu salah besar. Dan janganlah kita kemudian terkecoh oleh bab kualat, syafaat, surga neraka, sebab kiai juga itu menepati posisi yang paling mulia di sisi Allah, di sisi Kanjeng Nabi. Saya ulang lagi, sebagai pewaris juga sudah dijunjung derajatnya, juga termasuk ya ahlul bait apabila si kiai ini bisa takwa Allah. Dan memang innama yakhsyallahu min ibadil ulama, yang bisa takwa itu hanya ulama dan orang-orang yang mengikutinya. Jadi kalau urusan kualat gitu ya, berlaku durhaka terhadap guru kiai pun itu bisa mendatangkan kualat ya, tentang neraka surga pun apabila kita cinta ya, mengikuti ya, yang takwa, yang akhlak karimah di kampung pun bisa menjadi asbab kita mendapatkan syafaat dan menuju surga. Begitu juga guru seorang habib yang demikian. Tetapi apabila yang berlawanan dengan demikian mengajarkan kita untuk kebencian, permusuhan, dan tidak mencerminkan akhlak Rasulullah, maka itu tidak akan memberikan kau manfaat apapun, bahkan bisa mendapatkan kualat di dunia wal akhirah. Jadi pilih habib atau pilih ke kampung yang bisa menuntun kita pada jalan takwa Allah, menuntun kita pada cerminan akhlak Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian apa yang saya sampaikan. Apabila ada hilaf, mohon dimaafkan sedalam-dalamnya. Kita sambung lagi dengan
konten berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.